Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Kali ini kita akan membahas tentang pengisian status pada e-project. Saat ini saya buka e-project yang versi UAT ya. Jadi perubahan-perubahannya tidak tercatat langsung di data-data production. Lalu saya di sini juga menggunakan akun supervisor ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu bisa melihat eh, tampilan dari supervisor adalah seperti ini ya. Jadi setelah login akan muncul tampilan seperti ini. Di dalam projectnya juga kita akan melihat project-project di mana kita sudah di-assign ya. Jadi kalau kita di-assign bukan di dalam project tersebut, maka project tersebut tidak muncul di dashboard kita. Lalu menu-menu ini sebenarnya bisa kita minimize ya. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat di menu sini sebelah kanan, ini kita bisa kurangin seperti ini ya. Ini terserah Bapak-bapak dan Ibu-ibu familiarnya seperti apa ya. Kita akan bahas ini di sesi berikutnya. Yang saat ini kita akan bahas lebih ke arah perubahan status di setiap activity ya. Jadi sudah kita ketahui sebelumnya bahwa di dalam projector itu ada susunan atau hierarki project, dan di dalam hierarki project itu ada hierarki activity ya. Nah, hierarki activity-nya seperti apa? Seperti ini ya, seperti kita lihat sebentar. Nah, kita buka project-nya. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu lihat di sini adalah project ya. Project nomor 42 MRMP Bojonegoro. Ya. Yang kita buka ini masih level project ya. Jadi di level project juga sudah ada statusnya. Ya. Nah, status di sini bisa dipakai kalau nanti project tersebut sudah close. Jadi kalau project tersebut sudah selesai, dinyatakan 100% kelar semuanya. Nah, sebagai PMC nanti diminta untuk merubah statusnya ya. Nanti statusnya bisa kita rubah sebagai approve atau done gitu ya. Kalau di sini masih created, kita approve katakanlah ya. Ya, ini setelah approve nanti ada project start gitu ya. Lalu setelah project start nanti juga kita buat in progress misalnya ya. Kita bisa rubah-rubah seperti itu ya. Lalu verified ya, in progress, verified. Ini sebenarnya bisa kita rubah sekeinginan kita ya. Lalu done misalnya ya. Kalau di server production mungkin akan sedikit berbeda untuk workflow-nya. Jadi mungkin ada perbedaan sedikit ya. Yang jelas status di project itu kita rubah di level project. Lalu kita masuk ke level activity ya. Masuk ke level activity kita membuatnya dari sini. Jadi di follow up ini, fitur follow up ada planning. Kita buka planningnya. Lalu kelihatan strukturnya ya, struktur BBS-nya kelihatan. Jadi project yang paling besar ada Bojonegoro, lalu sub projectnya adalah pekerjaan perencanaan. Ya.
projectnya adalah MRMP Bojonegoro, ya. Sub activity-nya ada pekerjaan perencanaan yang punya sub lagi, ya, DED dan sebagainya. Jadi level paling bawah adalah activity, ya. Nah, activity inilah yang nanti teman-teman lakukan perubahannya, ya. Jadi statusnya kita rubah. Jadi kalau di pertemuan kita yang pertama kita merubah dari sisi main days-nya, ya. Main days-nya itu kita susun dari sini, ya. Jadi assignment main days itu kita susun dari sini. Ini nanti kita buat yang terpisah. Lalu kalau ini sudah setengah jalan katakanlah seperti itu, ya teman-teman tinggal rubah nih. Statusnya tinggal rubah. Jadi kalau misalnya project itu sudah tercapai 10%, ya kita tulis 10%, ya. Lalu kalau project itu sudah tercapai 20%, kita tulis 20%. Ya, seterusnya seperti itu. Setiap minggu kita lakukan updating dari status, ya. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk memperhatikan di sini ya, di mana itu attachment ya. Di attachment ini penting banget. Jadi foto-foto yang terkait dengan activity tersebut nanti tolong dimasukkan di dalam attachment, ya. Nanti di filenya di browse saja dari file mana kita ambil, nanti tidak taruh di situ, ya. Oke, paling itu saja yang saya bisa sampaikan di pertemuan kita kedua. Nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas yang lebih detail lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.